Tuhan, kembali lagi kita datang saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudari-saudari saat ini berada. Mari siapkan hatimu, mari siapkan segala kesiapan hati kita untuk saat ini menyembah, memuji Tuhan. Karena saya percaya kebangkitan Kristus, kematian Kristus semuanya memberikan harapan baru untuk setiap kita. Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Kau yang layak terima hormat kami Yesus. Kasih Yesus. Mulia sembah Raja mulia bagi
datang kepadamu ya Tuhan. Kami puji, kami besarkan Tuhan. Kami muliakan dan tinggikan Tuhan. Kami hormati Tuhan. Tuhan begitu besar kasih-Mu ke dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh beribadah hari Paskah atau hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan sudah berkorban untuk kami semua Tuhan. Kami diselamatkan Tuhan oleh pengorbanan Tuhan di atas gunung Golgota. Sebab itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan hingga saat ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan, memuji dan besarkan nama Tuhan. Tuhan, pelan-pelan Tuhan yang akan melayani Tuhan pada sore hari ini. Berkati mereka, urapan Tuhan menyertai mereka Tuhan. Bayang pujian, sehingga di musik Tuhan pakai mereka dengan urapan daripada Allah. Tuhan, jemaat-jemaat yang ada Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau juga berkati mereka. Semua acara ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai tamatnya, kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Urapan Allah hadir ya Tuhan, dan kami mohon Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk memuji nama Tuhan. Kami laskan doa kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari tetap fokus kita mau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, amin. Sebab kebangkitan Kristus membawa harapan baru untuk setiap kita. Mari beri pujian yang terbaik buat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan. Beri hormat, pujian, tepuk tangan buat kebaikannya. Kasih yang begitu
darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yes, Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Mari angkat tanganmu, nyanyikan dengan kesungguhan hati, katakan Kau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau angkat tangan, angkat pujianmu, katakan Kau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah. Lebih lagi dengan sungguh, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami menaikkan puji syukur kepada Engkau, bahwasanya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Karena kasih-Mu begitu besar, Engkau boleh curahkan kepada kami sebagai manusia yang berdosa. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami boleh merayakan hari kematian Yesus Kristus, di mana Engkau telah membuktikan kasih-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Di mana Engkau yang tidak pernah mengenal dosa dijadikan dosa karena kami orang-orang yang berdosa, agar supaya kami boleh mengalami kemenangan, kelepasan dan keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan.
Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji, menyembah dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah menyembah dan memuliakan nama Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang begitu mengasihi kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau nyatakan setiap isi hati-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman-Mu akan meneguhkan setiap kami, memberikan harapan yang baru bagi kami, memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk kami terus melangkah maju di dalam Tuhan. Walaupun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, tetapi kami percaya Tuhan akan terus memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kami, agar supaya kami terus berharap dan tetap memandang kepada Engkau di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan, agar supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu boleh memberkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab-Mu. Di bahasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Denny Muhammad. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala GPDI Jemaat Bethlehem Cirebon atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk melayani dalam pemberitaan firman Tuhan di acara Paskah 2021. Saya Pendeta Denny Lumempo menyapa Jemaat GPDI Bethlehem. Sudah lama kita tidak berjumpa, dan puji Tuhan, ini kesempatan yang indah. Bapak Gembala menghubungi saya untuk menyampaikan kebenaran firman di acara Paskah tahun ini. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah tema yang dahsyat, tema yang luar biasa, tema yang membangkitkan optimisme, yaitu kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Ayat pokok ada di dalam Lukas pasal 24 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lukas 24 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kebangkitan Kristus tidak bisa dilepaskan dengan kematiannya. Karena tidak mungkin Yesus bangkit kalau tidak mati terlebih dahulu. Kematian Kristus berkonotasi positif. Kematian Kristus bukanlah sesuatu yang negatif, karena kematiannya mengalahkan kuasa dosa. Kematiannya berdampak positif bagi saya dan saudara, yaitu membebaskan kita, memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18 bahwa kamu telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Kristus mati di atas kayu salib. Darah Yesus menebus kita, darah Yesus membebaskan kita. Berarti kematiannya berkonotasi positif karena menang terhadap dosa dan berdampak positif bagi kita. Kita merdeka
kita bebas dari perbudakan dosa. Nah saudara, kalau saja kematiannya berkonotasi positif, apalagi kebangkitannya. Kebangkitan Kristus sesuai dengan tema kita, membawa harapan baru bagi murid-murid masa itu dan juga bagi murid-murid masa kini. Ayat yang tadi sudah kita baca adalah penggalan dialog antara perempuan-perempuan dengan malaikat yang memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Saudara, pada waktu itu kematian Kristus yang seharusnya berkonotasi positif ternyata menjadi negatif bagi murid-murid. Mereka sedih, mereka bingung, mereka terpuruk, mereka hilang pengharapan, bahkan berputus asa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Yang mereka bisa lakukan adalah bersembunyi di sebuah ruangan yang mereka sewa di Yerusalem. Kita semua tahu sebagian besar murid-murid Yesus berasal dari Galilea, berasal dari Israel Utara atau provinsi utara. Lalu ketika mereka berada di Yerusalem di daerah selatan, mereka menyewa ruangan untuk mereka tinggal. Ketika Yesus mati, mereka ada dalam ketakutan, mereka ada dalam kesedihan, keputusasaan. Tetapi itu semua tidak berlangsung lama. Pada hari yang ketiga, mereka menerima kabar, dan kabar itu diterima oleh perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, kabar yang mereka terima membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Perubahannya adalah dari sedih menjadi sukacita, dari putus asa, dari hilang pengharapan menjadi berpengharapan. Murid-murid sempat tercerai-berai, murid-murid sempat kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Tetapi kebangkitan Kristus, ketika Kristus menampakkan diri kepada mereka, maka mereka disatukan oleh kebangkitan Kristus. Dan masih banyak perubahan-perubahan positif lainnya, perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalam diri murid-murid pasca kebangkitan Kristus. Untuk lebih jelasnya, kita coba akan menggali ayat-ayat pokok itu. Kira-kira kabar kebangkitan ini kabar yang seperti apa yang membuat perubahan besar terjadi di dalam diri murid-murid? Mari kita perhatikan. Yang pertama, saudara, kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus diucapkan oleh malaikat yang memberitahu Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Saya ulang lagi saudara, ayat pokok kita tadi, Lukas pasal 24 ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Mereka yang memberi kabar ini adalah malaikat. Kita bisa tahu di ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Saudara, kabar kebangkitan membawa perubahan besar, sebab yang mengatakan adalah makhluk sorgawi, yang mengatakan adalah malaikat, yang mengatakan adalah pelayan Allah. Firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa dua orang itu memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ada kemuliaan di situ. Tidak mungkin, saudara, ada orang-orang di kuburan memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Pada waktu itu kubur Yesus dijaga oleh para serdadu Romawi. Pakaian mereka tidak berkilau-kilauan. Pakaian mereka adalah pakaian serdadu. Tetapi perempuan-perempuan ini melihat ada dua orang yang pakaiannya istimewa, pakaiannya menampilkan kemuliaan, dan mereka atau dua orang ini adalah para malaikat, pelayan Tuhan, makhluk sorgawi.
Sehingga berita kebangkitan ini berbobot, berita kebangkitan ini berkualitas. Karena yang mengucapkan adalah pesuruh Allah, Allah yang memiliki kehidupan, Allah yang berkuasa atas kehidupan, menyuruh malaikat untuk menyampaikan kepada perempuan-perempuan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia adalah orang yang hidup di antara orang mati. Dia sudah tidak ada di kuburan, dia sudah tidak ada di sini. Dan itulah yang membuat para perempuan itu bersukacita, karena mereka berhadapan dengan makhluk surgawi yang membawa kabar sukacita. Yesus sudah bangkit. Saya mengajak jemaat Tuhan GBDI Bethlehem untuk turut membayangkan peristiwa itu. Sebelumnya para wanita ini menyaksikan dengan mata mereka sendiri Yesus dianiaya, Yesus disiksa, Yesus digantung di kayu salib. Bahkan para wanita ini melihat ketika mayat Yesus diturunkan, tahu ketika mayat Yesus dibaringkan. Tetapi ketika para perempuan yang bersedih hati dan berputus asa karena kehilangan Yesus dijumpai oleh makhluk surgawi yang memberi kabar Yesus bangkit, maka perubahan besar terjadi. Sukacita yang belum pernah mereka rasakan terjadi di dalam diri mereka. Antara percaya dan tidak percaya, antara takut dan senang, campur aduk, mereka baru mengalami pengalaman yang hebat. Karena ucapan malaikat, makhluk surgawi membuat berita kebangkitan itu menjadi berkualitas. Saudara, berita ini juga didengar oleh saya dan saudara. Firman Tuhan ini juga sampai kepada kita bahwa saksi mata yang mengucapkan Yesus bangkit adalah makhluk surgawi, dua pribadi, bukan hanya satu, dua. Dan pada waktu itu firman Tuhan berkata, dan kebiasaan pada waktu itu, ucapan dari dua saksi adalah sah, benar, tidak bisa diragukan lagi. Berarti berita kebangkitan berkualitas, berbobot, layak untuk dipercayai, kebenaran dan kebenaran, sebab makhluk surgawi yang mengucapkan dua pribadi. Berikutnya saudara, kita mau melihat berita kebangkitan ini adalah berita yang hebat, berita yang akbar, berita yang membawa perubahan besar. Karena di dalam berita kebangkitan ada kemustahilan menjadi tidak mustahil. Saya baca lagi ayatnya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Tadinya Dia mati, tadinya Dia di antara orang mati, tadinya Dia bersama-sama dengan orang mati karena Dia alami kematian, tetapi Dia hidup." Ada orang-orang mati yang lain yang tidak hidup karena mati mustahil bisa hidup lagi. Tetapi Yesus hidup di antara orang mati. Yesus tidak mustahil di antara kemustahilan. Inilah berita hebat. Inilah yang membuat berita kebangkitan itu membawa dampak besar. Karena di dalamnya ada kemustahilan menjadi tidak mustahil. Semua manusia ketika diperhadapkan dengan kematian akan berpikir selesai sudah, finish. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal, lalu kemudian ada ucapan, telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, telah mencapai garis akhir atau garis finish, mengutip perkataan dari Paulus. Rata-rata semua orang berpikir bahwa kalau sudah mati, finish, selesai. Karena memang demikian. Bagi kita manusia, kematian menjadi mustahil untuk bisa hidup lagi. Tetapi bagi Yesus tidak demikian.
Saya dan saudara akan dibangkitkan, tapi nanti. Anggota keluarga kita yang sudah lebih dulu mati, yang ada di dalam Kristus akan dibangkitkan, tapi nanti. Tetapi Yesus Kristus bersama-sama dengan orang mati, pernah mati, tapi pada hari yang ketiga dia hidup. Berarti tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada perkara yang sulit bagi dia. Kebangkitannya mengalahkan kematian. Kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Dia tidak bisa dicengkram oleh alam kematian. Dia keluar dari alam kematian yang merupakan kemustahilan bagi manusia. Saudara, saat-saat ini dunia sedang berhadapan dengan pandemi yang sudah berjalan 1 tahun lebih. Pandemi ini berdampak kepada kesehatan masyarakat, berdampak kepada masa depan, kepada ekonomi, dan kepada yang lainnya. Ada efek-efek domino yang dihasilkan dari peristiwa pandemi. Semua golongan, semua kalangan dibuat sulit, dibuat berat dengan pandemi ini, dibuat bingung, bahkan ada sebagian orang yang frustasi dengan pandemi ini. Pemerintah berusaha untuk bisa menuntaskan sesegera mungkin, karena memang pandemi ini membawa dampak yang negatif. Dan ada banyak orang-orang yang sudah diperhadapkan dengan kemustahilan. Perusahaannya mengalami penurunan, dia dirumahkan dan kemudian di PHK, dan mungkin orang-orang berkata selesai. Saya nggak punya keterampilan lain, saya nggak tahu harus bekerja di mana, saya nggak tahu harus menghidupi keluarga saya dengan cara bagaimana. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak lagi orang-orang lain juga yang terdampak karena pandemi. Ada anggota-anggota keluarga yang mungkin sudah lebih dahulu harus mengalami kematian sebagai tulang punggung. Dan sepertinya rasa-rasanya hidup ini sudah berat untuk dijalani. Semuanya sudah serba mustahil. Ada juga anggota keluarga mungkin yang saat-saat ini sedang berada di ruang ICU. Mungkin itu karena COVID, mungkin karena penyakit lain. Dan kita melihat bahwa sudah mustahil bisa sembuh. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kemustahilan, ingat berita dari malaikat ini. Ingat kabar bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Masih ada harapan. Sudah stadium lanjut, penyakitnya sudah sangat berat, sudah memakai oksigen, tinggal tunggu kabar dari rumah sakit. Anggota keluarga takut, sedih, nangis, bingung, putus asa. Tetapi ingat berita tentang kebangkitan, masih ada harapan. Yang sudah mati saja bisa bangkit dari kematian, dan itulah Yesus Kristus yang kita banggakan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah berita kebangkitan ini juga berdampak bagi saya dan saudara untuk selalu optimis meskipun sepertinya sudah tidak ada lagi harapan. Karena kebangkitan Kristus memberitahu bahwa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, yang berikutnya atau yang terakhir dari apa yang dikatakan oleh malaikat tentang kebangkitan Kristus, kita perhatikan Lukas 24 ayat 6 sampai ayat 8. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Kabar dari malaikat, kabar dari makhluk surgawi, bukan karangan dari mereka. Para malaikat ini mengutip apa yang sudah dikatakan oleh Yesus. Para malaikat ini mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan firman Yesus. Yesus pernah menubuatkan dirinya
sendiri bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disiksa, akan disesat, dan akan alami kematian, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit dari kematian. Perempuan-perempuan itu pernah mendengar kabar itu, berita itu, perkataan itu dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Maka ketika perempuan-perempuan itu menyampaikan kepada Petrus dan juga murid-murid yang lain, Petrus langsung bergegas ke kubur Yesus untuk membuktikan apakah benar Yesus sudah bangkit, karena Yesus memang pernah mengatakan seperti itu. Saudara, perempuan-perempuan ketika datang, yang ada di pikiran mereka adalah berhadapan dengan mayat Yesus. Mayat Yesus yang sebentar lagi akan membusuk, mayat Yesus yang tidak mungkin hidup lagi. Tetapi ketika mereka melihat kubur itu kosong, ketika mereka mendengar kabar dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit, mereka setengah percaya, setengah tidak percaya. Tetapi ketika malaikat berkata, ingat perkataan Yesus, kebangkitannya pernah dia ucapkan, kebangkitannya pernah dia ramalkan sendiri. Setelah perempuan ini mengingat, oh iya, maka perempuan-perempuan ini semakin yakin bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Kemustahilan menjadi tidak mustahil sebab didukung oleh firman Tuhan. Tadinya perempuan-perempuan itu masih bingung, saudara. Apakah betul Yesus bangkit? Kalau Yesus bangkit, apa iya? Kan dia sudah mati. Tapi kalau saya nggak percaya, mayatnya kok nggak ada? Ketika malaikat memberitahu, loh Yesus kan sudah pernah bilang, Yesus sudah pernah menubuatkan dirinya. Baru perempuan-perempuan itu ingat, dan kemudian mereka semakin yakin, oh benar, Yesus bangkit. Yang mustahil menjadi tidak mustahil adalah karena ditopang oleh firman-Nya. Ada lagu mengatakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kenapa? Karena firman-Nya menopang segala sesuatu. Firman-Nya mendukung segala sesuatu. Kalau Yesus berkata, aku akan bangkit, maka kebangkitan itu terjadi. Oh mustahil, oh gak mungkin. Kalau firman yang mengatakan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ingat kitab Kejadian, hanya dengan firman langit dan bumi jadi. Hanya dengan firman matahari, bulan, bintang, cakrawala, binatang-binatang jadi. Firman-Nya berkuasa, firman-Nya ampuh, perkataannya dahsyat, perkataannya membanggakan. Jadi saudara, berita tentang kebangkitan membawa perubahan besar sebab 3 alasan tadi. Yang mengucapkan adalah para malaikat, utusan Allah, pelayan Allah, makhluk surgawi. Dan perkataan malaikat itu di dalamnya ada penegasan bahwa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan dikuatkan lagi firman-Nya, perkataannya mendukung bahwa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Siapapun saudara yang saat ini sedang diperhadapkan dengan kemustahilan, ingat firman Tuhan ini. Ingat tema kita. Kebangkitannya membawa harapan baru, sebab yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan itu bukan sekedar slogan atau omongan kosong, tetapi itu adalah kebenaran, karena firman Tuhan yang menopang itu semuanya. Ekonomi sedang sulit, itu bisa berdampak kepada rumah tangga, bisa berdampak kepada keharmonisan rumah tangga, bisa berdampak kepada masa depan sekolah pendidikan anak-anak. Bahkan sekarang yang sudah lulus, sudah diwisuda dengan gelar yang tertinggi sekalipun masih bingung untuk memperoleh pekerjaan.
Karena sebagian perusahaan merumahkan, bahkan mem-PHK karyawan. Ketika mereka mau mendaftar kerja di mana? Sepertinya mustahil. Mau buka usaha kok sepertinya semua sulit. Mau buka usaha ini kok sudah ada yang memainkan usaha itu. Saingannya banyak. Strategi-strategi yang digunakan juga sudah banyak, bervariasi, dilakukan oleh orang-orang lain. Wah, sepertinya tamat sudah masa depan saya. Gak tahu saya harus berbuat apa. Saudara, kemustahilan itu memang ada di wilayah manusia. Tetapi di wilayah Tuhan Yesus tidak pernah ada kata mustahil. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup merubah kemustahilan menjadi yang tidak mustahil. Karena firman Tuhan juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kemustahilan wilayah kita, ketika mustahilan wilayah Allah, jembatannya adalah percaya. Penghubungnya, tali pengikatnya antara kita dengan Allah adalah iman, keyakinan, percaya. Oleh karena itu, jangan pernah turun percaya kita kepada Allah. Jangan pernah kendor, merosot keyakinan kita kepada perkataan Tuhan. Karena perkataannya adalah kebenaran, berkuasa merubah dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan paling terakhir, saya harus tegaskan kepada saudara, tetaplah sebagai murid-murid Kristus. Kalau berbicara percaya, Yakobus berkata, iblis, setan-setan pun percaya kepada Allah. Tetapi saya dan saudara mau membuktikan percaya kita dengan kita mentaati perkataan-perkataannya. Kita menjadi murid-murid yang dengar-dengaran. Kita menjadi murid-murid yang taat kepada aturan-aturannya, taat kepada perintahnya, taat kepada arahan dan bimbingannya. Berita kebangkitan adalah untuk murid-murid. Berita kebangkitan bukan untuk serdadu Romawi. Berita kebangkitan bukan untuk orang-orang Yahudi yang di luar murid Kristus. Tetapi berita kebangkitan adalah untuk murid-murid pada masa itu dan murid-murid pada masa kini. Alami, nikmati kuasa kebangkitan. Alami, nikmati khasiat kuasa dari tema kita. Kebangkitannya membawa harapan baru bagi murid-murid Kristus. Jemaat Tuhan GBDI Bethlehem yang dikembangkan oleh Bapak Pendeta Yoke adalah murid-murid Kristus masa kini. Saya dan juga jemaat yang dipercayakan kepada saya dan orang-orang percaya dimanapun berada adalah murid-murid Kristus masa kini. Maka tema ini adalah berlaku untuk murid-murid Kristus yang tetap percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saya tidak perpanjangkan. Selamat menikmati kuasa dari firman. Selamat menikmati kuasa dari tema kita. Oleh anugerah Tuhan, suatu ketika kita akan berjumpa kembali dengan kesaksian-kesaksian, dengan cerita-cerita bahwa kemenangan sudah kita alami. Kematiannya adalah kemenangan dari kuasa dosa, kebangkitannya kemenangan dari kuasa kematian. Berarti dua peristiwa ini adalah kemenangan bagi saya dan saudara. Nikmati kemenangan-kemenangan itu. Suatu kelak kita berjumpa, kita akan bercerita, kita akan saling bersaksi tentang kemenangan-kemenangan yang sudah kita alami karena kita adalah murid-murid Kristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Puji Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada sore ini. Mari kita menyiapkan hati kita, dimanapun engkau berada, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian, terpaku di salib, terpaku di salib. Amin, Yesus. Terpaku di salib, terpaku di salib, sudah Tuhan angkat dosaku, dan darahnya bawa kelepasan dosa, dikenapinya rasul. Terpaku di salib, terpaku di salib. Saya undang para pelayan-pelayan maju ke depan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan masuk dalam perjamuan kudus ini. Doa firman Tuhan nanti dan perjamuan kudus nanti Ibu Gembala. Oh, dosaku dan darahnya bawa kelepasan dosa, dikenapinya dosa sungguh. Segala puji, segala syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kebenaran firman mengatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup kami. Kami yakin Tuhan, lewat kebangkitan-Mu, lewat kematian dan kebangkitan-Mu, kami memiliki harapan, kami memiliki janji, karena jaminan hidup kami ada di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih karena Engkaulah Yesus, ya, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup kami. Engkaulah jaminan bagi setiap kami umat-Mu yang percaya kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai terus dimanapun hamba-Mu melayani, urapi terus dan pakai untuk kemuliaan dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan pada saat ini akan melaksanakan perjamuan yang asli, yang kudus Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk perjamuan asli, untuk memperingati bahwa Engkau begitu baik, kasih Bapa begitu baik dalam lewat Yesus Kristus, lewat pengorbanan-Mu, keselamatanmu, darah Yesus yang tercurah untuk kami, tubuh dan darah Yesus, untuk memberikan kami kemenangan dan jaminan dalam hidup kami percaya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi seluruh pelayanan, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua yang akan memakan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami percaya lewat perjamuan asli kami dikuatkan, kami dimenangkan, kami terima pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melaksanakan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian. Dan darahnya bawa kelepasan dosa, di tegak pidato rasul terpaku. Amin. Setiap engkau yang sedang memegang roti dan menerima anggur, mari engkau berhubung. Dekatkan hatimu dengan Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Darahnya bawa
Baiklah, Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan yang di mana saja Anda berada pada saat ini, Anda sudah memegang roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus atau perjamuan Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita periksa hati kita, periksa diri kita. Ketika kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, kita harus bereskan hati kita, hidup kita. Alkitab berkata, ketika engkau mau masuk menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, mari, kalau ada sesuatu yang tidak beres-bereskan pada sore hari ini, karena kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus yang sudah Dia berikan kepada saya di Jumat Agung ini. Mari kita kembali mengingat pengorbanan Kristus itu. Dan ketika engkau makan, engkau minum roti dan anggur dalam lambang tubuh dan darah Kristus, pengorbanannya itu menjadi peringatan saya dan saudara kepada Kristus. Mari, sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau kuduskan kami, layakkan kami. Darah Yesus cukup menyucikan kami, mengampuni setiap kekurangan kesalahan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat rotimu di tangan kananmu di atas kepala, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau makan dengan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, angkat cawanmu di tangan kananmu. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Beri pujian, beri kemuliaan, keagungan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sangat mengasihi engkau dengan tubuh dan darahnya. Maka engkau pulang pada sore ini. Engkau pulang, engkau terima di rumahmu, dimanapun engkau berada. Terima berkat Tuhan, pemulihan, kekuatan, kemenangan, kesembuhan dari Kristus lewat engkau menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, di mana kami menyatu dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita di Jumat Agung ini dengan mengucap syukur. Bagi Dia segala pujian. Makasih. Oh, bagi Dia, angkat tanganmu, mengucap syukur kepada Tuhan. Tertasyukur kekal selamanya. Bagi Dia pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian. Oh, glory bagi nama. Terima kasih Yesus. Dia hormat serta syukur selama-lamanya. Akhir dari ibadah Jumat Agung kami pada sore ini Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami telah menyembah Engkau, memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Engkau mati dan Engkau kebangkitan Kristus mendatangkan perubahan dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu kami yakin kebenaran Allah yang Kau sudah sampaikan menguatkan seluruh kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Bahkan sore ini Tuhan, kami telah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kemenangan, kekuatan, di mana darah Yesus kembali memulihkan kami, membungkus kami, sehingga di tengah-tengah pergumulan hidup kami percaya kami akan menang, karena darah Yesus berkuasa memulihkan kami, menyembuhkan kami, menolong kami, bahkan memberkati seluruh jemaat Tuhan, bahkan setiap mereka yang dapat mengikuti pelayanan atau YouTube yang ada pada saat ini Tuhan, pelayanan ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan. Berkati anak-anak kami, anak remaja, pemuda, orang tua lanjut usia, dimanapun mereka berada. Engkau berkati, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang ada di dalam pergumulan khusus, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong dan memberkati kami. Makasih Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, kalau ada yang mengikuti ibadah kami Tuhan, dan saat ini dia membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, siapapun dia, kami berdoa kepada Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus, tangan-Mu menolong dia. Tuhan pulihkan dia, Tuhan ampuni dia, Tuhan selamatkan dia. Dalam nama Yesus, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan pribadi dia. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur. Kami percaya sukacita Tuhan menjadi bagian setiap kami yang sudah beribadah pada sore hari ini. Diberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami percaya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus menjadi bagian kami. Setiap pelayanan-pelayanan yang sudah dikerjakan oleh hamba-Hamba-Mu pada saat ini, balaskanlah berkat yang berlimpah bagi kami. Dan kami percaya berkat jasmani dan rohani menjadi bagian kami. Pakai mereka lebih lagi Tuhan dalam melayani Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami Sabang sampai Merauke Tuhan, dari kota, desa, pelosok, lembah, dusun, di mana saja mereka berada Tuhan. Kami serahkan bangsa ini, kami serahkan rakyat Indonesia Tuhan. Engkau tolong pemerintah kami, dari Bapak Presiden Tuhan, pembantu-pembantu, sampai yang ada gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai yang ada di RT, RW, kami serahkan semua mereka Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan Tuhan
menjalankan tugas-tugas yang ada. Bahkan khususnya mereka yang ada di Tuhan gugus tugas penanganan COVID-19. Tuhan mampukan mereka, beri kekuatan kesehatan sehingga mereka mampu menjalankan tugas kemanusiaan untuk menolong mereka yang terpapar Tuhan. Sehingga kami percaya satu saat ada waktunya Tuhan, belas kasih-Nya Tuhan turun buat bangsa kami, turun buat kota kami Cirebon, sehingga kota kami, bangsa kami dan kota kami kembali dipulihkan. Ekonomi berjalan dengan baik, keamanan terjaga Tuhan, sejahtera bangsa boleh terjadi. Kota kami juga mengalami hal yang sama. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan Tuhan, dokter-dokter jemaat yang ada, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung ini Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pada sore hari ini. Terimalah di dalam kehidupanmu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menolong memberkati saya dan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Jumat Agung, dan kita akan kembali merayakan Paskah hari Minggu. Tuhan memberkati.